kasih Bapa. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Menyembuhkan mereka yang terluka dengan kasih Bapa. Biar belas kasihan-Mu gerakkan tanganku. Biar belas kasihan-Mu menuntun langkahku. Saat ku membuka diri, menyapa yang tersakiti, ada luka yang tak terobati. Tahan pergi dalam hati. Saat ku membuka tangan, merangkul yang hilang angan, bagai anak-anak yang terhilang, merindukan jalan pulang. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Making life better, bikin hidup lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali pada hari ini bisa berbagi kebenaran firman, menyampaikan pesan Tuhan untuk Anda semuanya, dan saya rindu apa yang menjadi kebenaran akan menjadi pewahyuan. Karena hidup saudara dan saya hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, saudara-saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Dan saya suka bagian terakhirnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya selalu mengulangi kalimat ini, your success
is a product of obedience. Sukses adalah produk dari ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang gemar akan hikmat Allah. Hidupnya akan diberkati dengan kebahagiaan. Amin. Janganlah kamu saling menghakimi, atau jangan kamu menghakimi sesamamu. Saudara, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai pengikutnya Tuhan Yesus, karena menghakimi itu berdampak buruk dalam kehidupan kita. Saudara, pernahkah saudara ketemu dengan orang yang sedikit-sedikit mencari kesalahan orang, sedikit-sedikit gosipin orang, sedikit-sedikit mencela orang, sedikit-sedikit cari kelemahan dan kekurangan orang? Nah, kalau saudara ketemu dengan orang yang semacam ini, saudara, waspadalah. Karena orang yang suka menghakimi biasanya merusak persahabatan. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar, jangan kamu, saya, kita menghakimi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk mencoba menelaah ayat-ayat ini, karena ini sangat penting bagi kita sekalian. Ada sebuah ayat yang bunyinya seperti ini, jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Saudara-saudara, ini landasan untuk kita semuanya. Jangan kalian menghakimi. Karena waktu kita menghakimi, ukuran untuk kita menghakimi itu biasanya adalah apa yang kelihatan. Padahal saudara, kalau kita hanya mendasarkan apa yang kelihatan, kita pada akhirnya bisa salah menilai orang. Ini contoh. Saya membaca sebuah kisah, dan kisah itu diambil dari sebuah majalah yang saya baca. Ada seorang pendeta yang mau ditabiskan di sebuah gereja di Amerika, namanya Yeremia Stipik. Pak Yeremia ini akan dilantik minggu hari itu sebagai gembala sidang dalam sebuah jemaat yang besar, jemaatnya 10.000, saudara. Tetapi dia memakai pakaian compang-camping, bukan pakaian seorang pendeta pakai jas dasi dengan sepatu yang mengkilat, bukan. Dia pakai pakaian gelandangan. Jadi pada waktu dia masuk, saudara, dia masuk ke dalam ruangan dan orang pada tutup hidungnya karena bau. Kemudian dia mau mencoba untuk menyalami beberapa orang, tidak ada yang mau menyalami. Waktu dia mau duduk di depan, diusir, suruh ke belakang. Waktu dia minta belas kasihan kepada jemaat yang ada di situ, tidak ada satupun yang memberi. Saudara, kemudian pada waktu acara pentabisan tiba, MC-nya mengatakan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan gembala sidang yang akan menjadi gembala di gereja ini. Kami persilakan maju ke depan memberikan kata-kata sambutan. Majulah Yeremia Stipik dengan pakaian compang-camping yang adalah gembala sidangnya. Dia maju ke depan dan semua mata terbelalak. Dan dia mengatakan, di sini memang banyak orang Kristen, tetapi di sini hampir saya tidak menemukan seorang murid yang memiliki belas kasihan. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka menghakimi Yeremia Stipik hanya karena pakaiannya pakaian gelandangan. Mereka diperlakukan sebagai gelandangan, padahal dia adalah seorang gembala sidang yang akan dilantik. Semua pada malu, jemaat pada malu, saudara. Ini pelajaran yang luar biasa. Jangan menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan. Itu persoalannya, saudara. Nah, saya mau mengajak saudara pada hari ini belajar banyak mengenai apa yang saya mau sampaikan, saudara. Pertama-tama, saya mau mengajak saudara merenungkan satu ayat ini yang langsung diucapkan oleh Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Ayat ini akan menjadi landasan kita. Saudara-saudara, janganlah saling mencela atau saling menyalahkan. Orang yang mencela atau menyalahkan saudaranya yang sama-sama Kristen, ia mencela dan menyalahkan hukum Allah.
Dan kalau kalian menyalahkan hukum Allah, itu berarti kalian tidak menuruti hukum-hukum itu, melainkan menjadi hakimnya. Padahal hanya ada satu yang berhak memberi hukum kepada manusia dan mengadili manusia, ialah Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi siapakah kalian sehingga kamu menyalahkan sesama manusia? Saudara-saudara, Yakobus sedang memberikan peringatan kepada jemaat, jangan mudah menyalahkan orang. Jangan gampang menghakimi sesama. Jangan punya kesukaan mencari kesalahan-kesalahan orang. Saudara-saudara, ketika kita selalu mencari kesalahan kemudian kita menghakimi, waspadai. Kita menghakimi orang sesuai dengan kacamata yang kita pakai, menurut aturan yang kita ketahui, menurut pemahaman yang kita pahami. Padahal apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, landasan atau standar kita menilai orang, menghakimi orang. Contoh, saudara melihat, oh itu orang gembel itu kan penampilannya. Oh dia bodoh gara-gara dia tidak lulus misalkan. Oh orang itu tidak layak. Dari mana saudara menggunakan standar itu? Di hadapan Tuhan kita semua sama. Apa yang Yesus korbankan di kayu salib, dia mati dengan kuasa, dengan pengorbanan, dengan kasih yang bobotnya sama. Pengorbanannya di kayu salib dengan darah yang mahal. Harga darah yang dipakai untuk menebus Bapak Benihin atau Bapak Niko atau Bapak Yakub Nawe sama dengan yang digunakan untuk menebus kita. Darahnya sama, kualitasnya sama, harganya sama. Kalau Allah saja tidak memandang rupa, kalau Allah saja tidak memandang status, kalau Allah tidak memandang penampilan yang di luar, harusnya kita memiliki standar yang sama. Amin. Itulah sebabnya Yakobus dengan begitu keras. Kalau Anda masuk ke gereja, saudara-saudara, jangan kemudian yang pakai emas, pakai Mercedes, pakai mobil baru suruh duduk di depan. Tapi orang-orang yang pakai sandal jepit, pakai sepeda pancal, suruh duduk di belakang. Anda sedang menghakimi orang berdasarkan penampilan. Dan Yakobus mengatakan, kalau kalian menghakimi seperti itu, engkau sedang menggantikan posisinya Allah. Padahal hanya Allah yang berhak menghakimi. Kenapa? Karena standarnya adalah kebenaran. Allah Maha benar. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Oleh karena itu jangan sok benar, sok rohani, sok hebat, sok paling suci, kemudian kita menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang akhirnya mendatangkan persoalan dalam kehidupan. Amin. Saudara, mari kita membaca ayat yang berikutnya. Yesus datang untuk mengasihi. He come for mercy, not for judgment. Sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara, kalau Yesus saja datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk belas kasihan atau untuk mercy, harusnya kita yang mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus, harusnya kita berperilaku, berpikir, dan berperasaan seperti Kristus. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama melayani di dalam dunia, saudara-saudara, ada orang-orang yang harusnya dihukum, tetapi Yesus menyelamatkan mereka. Ini contoh wanita yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Ketika wanita itu datang dan menyentuh ujung jubah Yesus, kalau wanita itu, saudara-saudara, dalam pendarahan dan menyentuh orang, maka orang yang sedang pendarahan menyentuh orang bisa dirajam batu. Bagaimana dengan wanita yang ketangkap basah sedang berzina, kemudian dibawa oleh orang-orang Farisi ke hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus cukup menulis di tanah dan akhirnya menyelamatkan itu. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan belas kasihan,
untuk menunjukkan kasih-Nya, bukan untuk menghukum. Maka Dia datang untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan sampai kita ini berperilaku menjadi orang-orang yang mudah menghakimi. Tadi malam saya mendengar khotbah Pak Rick Warren yang melakukan sebuah penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan kepada orang-orang non-Kristen. Pertanyaannya adalah, apa kesan yang Anda miliki terhadap orang-orang Kristen? Wow, saudara-saudara, waktu saya mendengarkan itu saya jadi kaget. Karena kesannya apa? Kesannya, orang-orang Kristen ternyata judgmental. Orang-orang Kristen itu suka menghakimi. Orang-orang Kristen itu suka memberikan penilaian, suka ini salah, dan menganggap paling benar. Saudara-saudara, waktu saya mendengar Pak Rick Warren mengatakan bahwa kesan yang tercipta bagi orang-orang non-Kristen yang bunyinya adalah orang Kristen suka menghakimi, artinya kita sedang tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang non-Kristen. Maka mari kita belajar dalam hidup ini, saudara-saudara, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa? Show mercy, not judgment. Kemanapun engkau pergi, yang Anda tunjukkan, yang Anda lakukan bukan mencari kesalahan, bukan menghakimi orang, bukan mencari kekurangan orang, tetapi menunjukkan belas kasihan. Saya membaca di dalam Perjanjian Baru ada lebih dari 20 kata belas kasihan, dan itu berasosiasi dengan pelayanan Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan belas kasihan itu yang mendorong Yesus menyembuhkan bahkan pada hari Sabat. Menyembuhkan orang yang gila, menyembuhkan orang yang najis, mengampuni orang-orang yang bahkan suaminya ada 5. Yesus menolong mereka. Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus mengasihi dan menyelamatkan jiwa mereka. Sikap itu yang harusnya ada di dalam diri setiap orang Kristen. Amin. Amin, saudara. Mari kita akan melihat apa yang seharusnya kita miliki, saudara. Bukan hanya kita belajar dan mencontoh, meneladani Yesus dalam hal showing mercy, menunjukkan belas kasihan dan tidak judgmental, tidak gampang menilai, menghakimi orang. Tetapi saudara, belajarlah dari Matius 7 ayat 3. Mengapa kalian melihat secukil kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kalian perhatikan? Ini berbahaya sekali. Saudara, orang yang suka menghakimi adalah orang yang suka mencari kesalahan orang. Saking sibuknya dia mencari kesalahan orang, dia lupa kesalahannya sendiri. Waspadai ketika Anda punya sikap dikit-dikit dia yang salah, kamu yang salah, mereka yang salah. Dikit-dikit cari kambing hitam, dikit-dikit mencela kekurangan orang, dikit-dikit saudara menuntut kesempurnaan. Saudara akan menjadi pribadi yang bermasalah. Itu benar dalam pernikahan, itu benar dalam pelayanan, itu benar dalam pekerjaan. Jangan suka mencari kesalahan orang. Yang diperhatikan adalah ada kayu atau pasir di mata orang, sedangkan balok di matamu sendiri Anda tidak mau melihat, Anda tidak mau peduli. Saudara-saudara, kita semua harus bertobat. Kadang-kadang kita paling mudah mencari kesalahan orang, mencari kekurangan orang. Nah, kalau Anda sudah menikah dan pekerjaan Anda adalah mencari kekurangan pasangan, saya kasih awasan, sebentar lagi pernikahan Anda akan retak. Karena setiap kali kita memfokuskan pada kekurangan, pada hal yang negatif, pada kesalahan, secara emosi Anda akan mengalami posisi menjauh, dan bercerai. Maka benar, sumber perceraian itu bukan masalah seks. Sumber perceraian itu bukan masalah uang.
Sumber perceraian bukan karena selingkuhan. Sumber perceraian bukan karena pihak ketiga. Sumber perceraian karena Anda selalu melihat kesalahan dan kekurangan pasangan. Saudara tidak menyadari bahwa dalam hidup ini yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya orang pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Saudara, itulah sebabnya jangan suka berfokus pada pasir yang ada di mata orang, sementara Anda lupa batu yang ada di mata Anda. Amin. Bertobat, merasa tidak pernah salah, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling kaya. Kemudian Anda merendahkan orang-orang di sekitar kehidupan Anda, termasuk pasangan Anda. Buahnya adalah malapetaka. Jangan suka menghakimi. Amin, saudara. Saudara pernah ketemu dengan orang yang ingin tampil seperti yang terbaik, ingin terkesan yang tercantik, ingin terkesan yang terkaya. Kemudian caranya adalah memburuk-burukan orang. Ada orang-orang tertentu, saudara, yang ingin dilihat sebagai pemimpin yang baik, atau sebentar lagi ada orang-orang yang ingin terkesan sebagai calon yang terbaik dengan cara mencari kesalahan-kesalahan lawannya. Itu namanya karakter assassination, pembunuhan karakter. Di dalam pelayanan ada juga yang menjelekkan pelayanan yang lain, memburuk-burukan pelayanan yang lain, supaya kita tampil atau terkesan saya yang paling hebat. Di dalam hukumnya Allah, Anda sedang bermasalah. Anda harus bertobat. Jangan menggunakan ukuranmu sendiri untuk membenarkan kemudian menyalahkan yang lain. Kalau Anda bersifat seperti itu, tadi dikatakan Anda tidak adil, karena Anda hanya menghakimi dengan apa yang kelihatan dan Anda tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Bertobat. Kalau saudara membaca teks daripada ayat tadi atau konteksnya, saudara akan menemukan sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dan itu dipermasalahkan. Saudara, orang-orang Farisi sengaja memang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dengan mencari apa? Kesalahannya. Padahal apa yang dilakukan adalah tindakan belas kasihan, menyembuhkan orang. Tapi bagi orang yang selalu ingin mencari kesalahan orang, hal-hal kecil bisa jadi masalah. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup ini. Jangan sampai hal-hal kecil dijadikan masalah sehingga Anda kehilangan yang besar. Saya selalu mengatakan, kalau resleting celanamu rusak, jangan gara-gara resleting kemudian Anda lepas celana, kemudian Anda jalan telanjang. Bukannya masih bisa diakali, kalau resleting rusak ya pakai peniti kayak apa untuk memperbaiki penampilan, yang penting masih pakai celana. Jangan gara-gara di kamar ada tikus masuk di almarimu, kemudian engkau membakar seluruh rumah Anda. Jangan hanya masalah-masalah kecil yang menjadi fokus Anda lupa dan Anda mengorbankan sesuatu yang besar. Jangan suka mencari kesalahan-kesalahan pasangan hidupmu yang akhirnya mengganggu keharmonisan. Saya harus menyinggung ini, saudara. Yang namanya manusia, kita semua akan memasuki satu masa atau mengikuti sebuah hukum yang namanya deterioration, yaitu hukum mereteli, hukum memburuk. Kita semua akan menuju ke sana. Saudara siap atau tidak siap, Anda suatu saat akan mengalami rambutnya akan rontok, gigi akan berjatuhan, pendengaran akan mulai berkurang, penglihatan akan mulai kabur seperti yang digambarkan di dalam kitab suci. Kita semua menuju ke sana. Kekuatan kita mulai berkurang. Kemudian kalau saudara nanti tidak siap menghadapi kekurangan pasangan, kemudian yang dicari adalah kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan, saya sudah bisa meramalkan Anda tidak akan bisa bertahan di dalam pernikahan. Maka dalam hidup ini, saudara, gunakanlah mercy,
kasih karunia, anugerah, dan terimalah kekurangan pasangan Anda. Terimalah kekurangan-kekurangan daripada kehidupan sahabat Anda. Ketika kita bisa memahami kekurangan, maka disitulah kasih karunia akan berlaku dalam kehidupan. Dalam hidup ini selalu ada orang-orang yang mungkin menjadi teman kita, sudah menjadi sahabat kita, kemudian tiba-tiba kita menemukan kekurangannya, menemukan kesalahannya. Mau apa? Mau memutuskan persahabatan? Oh saudara-saudara, orang Kristen yang penuh dengan kasih karunia seperti Yesus tadi, show your mercy, not judgment. Tunjukkanlah belas kasihanmu, bukan penghakiman. Haleluya, amin. Jadi yang suka mencari pasir di mata orang dan lupa batu di matanya sendiri, bertobat. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, saya bertobat. Haleluya. Amin, saudara. Saudara, masih ada beberapa yang saya pikir penting untuk kita dengarkan. Ayat yang berikutnya. Orang yang suka menghakimi biasanya ada kegemaran yang tidak disadari, yaitu suka memfitnah. Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Orang yang suka memfitnah, dia adalah orang yang suka menghakimi sesamanya. Fitnah adalah judgment yang didasarkan atas ketidakbenaran. Faktanya belum nyata, Anda sudah dihakimi, Anda jahat, Anda salah, Anda tidak benar. Padahal belum ada landasannya. Maka orang yang suka fitnah, oh dia koruptor loh, oh dia itu istrinya 4. Saudara belum tahu apa benar atau tidak. Anda hanya dengar dari hoak atau dari gosip atau dari sumber yang tidak bisa dipercaya, kemudian Anda percaya. Akhirnya Anda mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang itu. Dan saudara-saudara, saya pernah menjadi korban fitnah. Dan saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Jadi ceritanya begini. Ada satu saudara kami, seorang hamba Tuhan di Papua yang mau membuat sebuah seminar pasutri. Pembicaranya adalah saya. Maka dia membuat semacam brosur, dan di brosur itu dikatakan ada kalimat yang tanpa dia minta persetujuan saya, tanpa minta informasi saya, dia tulis. Dikatakan di situ Pak Paulus Wiratno, salah satu pendiri Bali Partnership. Nah, saudara-saudara, saya bukan pendiri Bali Partnership, dan teman saya tidak tanya saya, tidak dikonfirmasi. Akhirnya itu menyebar, dan ada orang-orang yang tanpa mengetahui, tanpa mengecek, tanpa menanyakan kepada saya, sudah beritanya kabur. Pak Paulus bohong, dia bukan seorang pendiri Bali Partnership, dia mengaku sebagai pendiri Bali Partnership. Nah, akhirnya orang ngomong ke sana kemari. Nah, saya tenang saja, saya tidak melakukan itu. Akhirnya saya telepon, Pak, ada yang salah, tolong direvisi. Katakan bahwa saya tidak pernah mengaku sebagai pendiri Bali Partnership. Saudara-saudara, tapi ini orang-orang sudah rame dan sudah menghakimi, sudah menuduh. Lalu apa yang saya lakukan? Diam, serahkanlah kepada Tuhan. Kok kenapa Bapak diam? Saya ikut Tuhan Yesus. Perhatikan waktu Tuhan Yesus difitnah, digosipin, dizolimin, dianiaya, bahkan diperlakukan dengan tidak adil. Adakah sebuah kalimat yang muncul dari Alkitab yang mengatakan, tunggu pembalasan saya? Atau adakah Yesus melakukan pembelaan diri? Tidak. Dia diam. Karena apa? Dia hakim yang adil. Dia tahu kebenaran. Dan kebenaran suatu saat akan disingkapkan pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kalau Anda ketemu orang yang suka gosip, suka ngomongin orang, suka fitnah, suka bikin hoak, orang-orang itu sebetulnya sedang menghakimi sesamanya.
jangan punya kebiasaan gosip atau fitnah atau zolimin orang, nyari keburukan orang. This is not your business. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah menegur orang yang disebut busybody, orang yang suka ngurusin orang lain, orang yang suka campur urusan orang lain. Anda saja tidak bisa mengurusi mulut Anda sendiri, ngapain Anda ngurusin kehidupan orang lain? Ada orang-orang yang kalau didatangi orang dengan kalimat ini, kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak Pak ini? Kamu tahu enggak Ibu ini? Oh, kamu enggak tahu? Oh, dia begini. Jangan ditanggapi. Kalau penggosip datang, kemudian saudara tanggapi, itu namanya tumbuh oleh tutup, orang Jawa bilang. Dapat tukang gosip, kalau ketemu dengan tukang gosip, haleluya. Tukang rumpi ketemu dengan tukang rumpi, semua jadi luar biasa. Saudara-saudara, dengar, Alkitab mengatakan ketika Anda suka fitnah, Anda sedang menghakimi. Bertobat. Amin. Berikutnya mari kita akan belajar ayat ini, saudara-saudara. Yang menghakimi akan dihakimi. Waspadalah, karena Matius 7 ayat 1 mengatakan janganlah menghakimi orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Dengan kata lain, kalau kalian suka menghakimi orang, dengar baik-baik, ada hukum menabur dan menuai. Kalau Anda menghakimi orang, Tuhan juga akan menggunakan standar yang sama untuk menghakimi Anda. Saudara-saudara, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Kalau saudara suka mencari kesalahan orang, di sana juga ada orang-orang yang mencari kesalahan Anda. Kalau Anda punya kebiasaan memburuk-burukan orang, jangan sampai Anda kaget kalau ada orang-orang yang juga suka memburuk-burukan Anda. Kalau Anda suka bikin fitnah, Anda juga akan kena fitnah. Kalau Anda suka mencari kekurangan, ada orang yang selalu mencari kekurangan Anda. Maka belajarlah seperti Tuhan Yesus tadi, diam. Tidak usah komentar dan memberikan penilaian kalau Anda belum benar-benar mengetahuinya. Saudara-saudara, kalau ada laporan yang datang kepada Anda, belajarlah mempercayai 50%. Jangan langsung 100%. Karena apa? Tuhan kasih kita 2 telinga. Maksudnya apa? Jangan hanya dengar dengan telinga kanan, dengar juga dengan telinga kiri supaya seimbang. Kalau ada laporan, ini contohnya, suamimu pulang telat, yang tidak biasanya dia datang ke rumah telat, tiba-tiba telat, kemudian Anda dapat SMS atau foto dari teman, saya lihat suamimu tadi dengan orang lain, dengan wanita, saya ketemu di shopping mall atau di supermarket. Nah, saudara-saudara, Anda harus berdoa, jangan sampai akhirnya Anda memiliki orang yang disebut dengan tipis telinganya, langsung marah, langsung membuat praduga, langsung menghakimi, aduh suami saya selingkuh. Belum tentu. Selidiki dulu, tanya dengan benar, dapatkan seluruh faktanya, baru saudara memberikan komentar. Saudara kan tidak tahu kalau ternyata wanita yang berjalan bersamanya adalah adiknya atau ibunya atau kakaknya. Iya kan? Tapi karena saudara sudah terlalu cepat menghakimi tanpa mendapatkan keterangan atau informasi, Anda sudah melangkah salah dan akibatnya runyam duluan rumah tangga saudara. Maka bertobatlah. Haleluya. Janganlah menghakimi orang lain, supaya kita sendiri jangan dihakimi oleh Allah. Saudara-saudara, ini penting sekali dikatakan. Anda yang suka menghakimi, dengar, karena satu-satunya hakim yang adil adalah Allah. Karena dia bisa menghakimi bukan dengan apa yang kelihatan, tapi berdasarkan dengan yang tidak kelihatan. Allah tahu hati saudara, Allah tahu motivasi saudara, manusia tidak tahu. Maka
Ketika kita melakukan tindakan berdasarkan semata-mata apa yang kita lihat tanpa mengetahui motivasi dan latar belakangnya, kita akan berurusan dengan Tuhan yang maha benar. Saya menutup dengan kisahnya Raja Daud. Saat Raja Daud harus mengungsi dari istana, jalan kaki dengan sandal jepit menuju ke tempat pengungsian karena dikudeta oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Oh, saudara-saudara, di tengah jalan dia bertemu dengan musuh lamanya, yaitu keluarganya Saul. Mereka pada berteriak sambil melempari batu dan mengatakan, "Syukur, kamu sudah tidak ditolong Tuhan lagi, Daud. Bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Kamu sekarang kehilangan segalanya. Itu bukti bahwa kamu bersalah." Saudara-saudara, Daud di dalam Mazmur pasal 3 mengatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada yang bilang, bagimu tidak ada pertolongan lagi daripada Allah." Tetapi Daud punya sikap yang benar. Kalimatnya langsung berubah. "Tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau yang mengangkat kepalaku, Engkau adalah kemuliaanku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Aku membaringkan diri lalu tidur, dan aku bangun, dan aku tidak takut lagi kepada puluhan orang yang siap mengepung aku." Saudara, Daud punya respon yang luar biasa dalam situasi seperti ini. Dia mengembalikan segalanya kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Tetapi Engkau Tuhan, Engkau yang mengangkat kepalaku." Artinya apa? Engkau yang memulihkan rasa maluku waktu dituduh. Namanya tuduhan, landasannya belum tentu benar. Bagi Daud, kesulitan, tantangan bukan berarti Tuhan meninggalkan. Karena dia mengatakan, "Tuhan adalah perisaiku, Dialah kemuliaanku. Aku kehilangan segalanya, kehilangan harta, tahta, bahkan wanita, tetapi Tuhan masih menjadi kemuliaanku. You are my glory." Saudara-saudara, akibatnya apa? Tuhan memulihkan Daud. Tuhan berperkara dengan anaknya Daud yang namanya Absalom, dan Daud sudah menyadari itu, dan dia mengatakan, "Dari mana datang pertolongan?" Dari Tuhan. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya yang pernah dihakimi, pernah difitnah, pernah disolimi, pernah diburuk-burukan, pernah diperlakukan tidak adil, milikilah sikap Yesus Kristus. Diam, ampuni orang itu, serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan, karena yang berhak membalas hanya Tuhan. Dan ada ayat yang mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengampuni dan serahkan pembalasan itu kepada Tuhan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan." Yang kedua, kalau saudara suka memfitnah, suka gosip, suka cari keburukan orang, suka menyalahkan, suka menghakimi, bertobat supaya Anda tidak langsung dihakimi oleh Allah. Making life better, bikin hidup lebih baik. Ya, itu saudara, sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Jangan suka menghakimi orang. Karena kadang-kadang penghakiman kita ini tidak didasarkan pada keadilan, tetapi didasarkan kepada apa yang kita lihat yang belum tentu benar. Akhirnya yang terjadi adalah misjudgment. Kita salah menilai orang, salah menghakimi orang, seperti Pak Jeremia Stipik tadi. Saudara, saya mau mengajak Anda semuanya yang baru saja mendengarkan tadi, dan saudara merasa, "Pak, saya sudah jadi korban fitnah, saya pernah disalahkan orang padahal saya merasa tidak berbuat, saya pernah mengalami character assassination, saya pernah dibullying, saya pernah mengalami sesuatu yang sampai hari ini saya belum bisa menerima. Saya sulit sekali untuk menerima keadaan saya, Pak. Saat ini saya perlu pertolongan." Saya tidak tahu situasi saudara. Tapi kalau saudara adalah orangnya yang memang sedang mengalami itu, saudara, saya mengatakan kepada saudara, kita Allah yang mendengar, Allah peduli, Allah mengerti, Allah memahami. Dan kalau saudara mengatakan, "Pak Paulus, masih berat rasanya untuk saya bisa
mengampuni waktu saya dipersalahkan. Masih berat rasanya untuk saya melepaskan kata maaf kepada orang-orang yang telah menghina, misjudgment atau memperlakukan saya dengan tidak adil. Kalau saudara merasa seperti berat, Pak, berat, saya tidak sanggup. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Sebelum saya berdoa buat pokok-pokok doa yang lain yang sudah masuk, saya mau berdoa khusus buat Anda yang pernah menjadi korban fitnah, korban pelecehan, korban ketidakadilan. Anda bahkan dimasukkan penjara tanpa diadili misalkan, atau Anda dihakimi tanpa bukti, dan Anda menderita akibat semuanya itu. Anda dipersalahkan dan Anda merasa sampai hari ini nyesek, dadamu nyesek. Kalau ingat, Tuhan bisa membebaskan saudara. Dia bisa menjamah dan memulihkan hatimu. Pesan saya adalah jangan pernah menyimpan kepahitan. Saya ulangi lagi. Kalau Anda pernah difitnah, Anda pernah diperlakukan tidak adil, Anda pernah dihakimi sebelah pihak, dan saudara merasa ada luka di dalam batin saudara, jangan menyimpan luka. Karena menyimpan luka itu seperti menyimpan racun. Dan kalau Anda menyimpan racun, yang mati bukan yang jual racun, yang mati bukan yang bawa racun, yang mati yang minum racun. Yang paling celaka, yang paling dirugikan, bukan yang bikin sakit hati, bukan yang menghakimi Anda, bukan yang bullying Anda atau merendahkan Anda. Yang paling menderita adalah Anda yang menyimpan kepahitan itu. Maka pada malam hari ini, kalau saudara mengatakan, Pak, itu saya. Sudah lama saya memendam itu dan saudara tersiksa. Penyakitmu mulai kambuh, saudara tidak bisa tidur, saudara mengalami stres, saudara pada akhirnya tidak bisa berbahagia, sulit berdoa. Malam hari ini, dengan kekuatan Tuhan dan kasih karunia-Nya, lepaskanlah pengampunan. Amin. Pak, rasanya bagaimana bisa mengampuni, saya terlalu sakit. Tuhan bisa mengajarkan kepada kita, ampunilah, pembalasan adalah hakku. Hendaklah kamu saling mengampuni, pembalasan adalah hakku. Itu kata Tuhan. Ikuti langkahnya Tuhan Yesus saat difitnah, saat ditampar, saat dihina, saat dibullying, saat dipukul. Dia tidak mengucapkan satu kata pun. Tidak ada kata-kata pembalasan di dalam Injil yang mengatakan setelah Yesus ditampar, mukanya diludahi, maka dia berhenti sambil memikul salib dan mengatakan kepada mereka, tunggu pembalasan saya. Tidak ada. Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan ketika kita mengaku sebagai pengikut Yesus atau Kristen, orang Kristen, pengikut Kristus, maka sudah selayaknya dan seharusnya Anda mengikuti pikiran dan perasaan Kristus. Apa artinya? Doakanlah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Doakanlah orang yang bikin susah hidupmu. Berkatilah mereka yang selama ini mempersulit langkahmu. Amin. Oh Pak, tidak bisa. Bisa. Yang penting saudara mau. Amin. Kalau saudara mau dan saudara mengatakan, Pak, saya perlu kekuatan untuk mengampuni. Paling sulit itu mengampuni orang yang dekat dengan kita. Siapa? Suami, istri, anak-anak, orang tua, sahabat karib. Kadang-kadang yang paling sulit untuk diampuni adalah mereka yang kita cintai. Tetapi kalau malam hari ini saudara mau dibebaskan dari kepahitan, luka batin, rasa dendam, dan saudara mengalami keajaiban karena ketika saudara mengampuni, melepaskan kata maaf, malam ini juga penyakit saudara bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan minta dipulihkan, minta disembuhkan. Yesus cukup mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu juga sembuhlah penyakit orang itu. Malam hari ini, kalau saudara melepaskan pengampunan dan saudara diampuni oleh Tuhan, maka saya yakin
malam hari ini Anda akan menerima terobosan. Saudara akan menerima pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban. Kalau saudara adalah orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Izinkan Allah menjamah saudara. Amin, saudara-saudara. Izinkan Dia menjamah saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menderita dendam, sakit hati, luka batin, oleh karena pernah mengalami misjudgment, dihakimi tanpa bukti, dituduh, difitnah, dizolimi, direndahkan, dibullying, dan sampai hari ini belum bisa move on, belum bisa mengampuni karena begitu dalamnya luka batin yang mereka alami. Malam hari ini Bapa, bebaskan hati mereka, sembuhkan luka hati mereka, pulihkan jiwa mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan mereka keberanian untuk mengampuni, dan pada waktu mereka mengampuni, mereka mengalami keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Malam ini juga lepaskanlah kuasa-Mu, jamahan-Mu, dan biarkanlah mereka mengalami sukacita itu kembali di dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, saya senang sekali kalau malam hari ini saudara dijamah oleh Tuhan. Saudara merasakan lawatan Tuhan dalam hati saudara. Saudara merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam hatimu sementara tadi kita berdoa. Ada semacam kehangatan kasih Allah yang mengalir dan kau bisa merasakannya. Saudara bisa saksikan, saudara bisa menulis di sini. Sebelum kita nanti akan berdoa untuk semua pokok doa yang sudah masuk. Saudara yang barangkali masih punya pokok-pokok doa dan saudara ingin pokok doa saudara didoakan malam hari ini, silahkan menulis pokok doa saudara. Nanti saya akan berdoa untuk semua pokok doa yang saudara tulis, dan saya yakin Tuhan yang mendengar, Tuhan yang maha mengerti, Tuhan yang maha tahu. Dia peduli dengan kesulitan yang saudara hadapi. Dia Allah yang tahu. Dia Allah yang memperhatikan kita semua. Amin. Amin, saudara. Saya percaya malam hari ini kalau saudara dijamah oleh Tuhan, saudara dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya, saudara mengalami terobosan malam ini, ada sukacita yang pulih di dalam hati saudara. Mungkin ada di antara saudara yang tiba-tiba pusingnya hilang waktu tadi berdoa, atau kakinya yang selama ini kena mungkin stroke, tidak bisa bergerak. Malam ini waktu berdoa, tiba-tiba waktu saudara melepaskan pengampunan, ada kekuatan dan saudara bisa jalan. Atau selama ini saudara mengalami getaran-getaran tertentu yang membuat saudara tidak bisa merasakan kebebasan karena ada sesuatu yang mengikat hidup saudara, karena ada amarah dan sebagainya. Dan malam hari ini saudara dijamah oleh Tuhan. Saudara-saudara, saksikan di sini. Saya akan membacakan untuk sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka juga diberkati. Amin. Saya sudah melihat ada banyak saudara-saudara yang sudah bergabung malam hari ini, dan saya percaya firman-Nya tidak pernah sia-sia. Firman yang Anda dengar dan dilakukan itu akan berdampak dalam kehidupan. Makanya kalau mendengar firman, jangan lupa diinternalkan, masukkan dalam hati, supaya firman itu akan berdampak dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Oleh karena itu saya rindu sekali pada malam hari ini. Saya ingin mempersilahkan saudara yang mau memasukkan pokok doa. Sebelum kita berdoa, dengarkan sebuah lagu. Nanti saya akan kembali lagi, lagu mengenai setialah, jangan menyerah. Amin. Terkadang jalan hidupmu terjal berbatu, tak mudah didaki karena banyak onak dan duri. Demikianlah hidup
melayani Tuhan, melayani. Ada tetes air mata jadi saksi derita, ada saat merintih dan langkah tertatih-tatih. Demikianlah hidup melayani Tuhan, melayani. Ingatlah di sana Yesus berdoa buat kita. Ingatlah sabdanya, biarkan selalu berserta. Oh, setialah, jangan menyerah. Ingatlah kuasanya telah dicurahkan buat kita. Ingatlah janjinya, Dia akan datang segera. Oh, setialah, jangan menyerah. Oh, setialah, jangan kau kalah. Ada tetes air mata jadi saksi derita, ada saat merintih dan langkah tertatih-tatih. Demikianlah hidup melayani Tuhan, melayani. Ingatlah di sana Yesus berdoa buat kita. Ingatlah sabdanya, biarkan selalu berserta. Oh, setialah, jangan menyerah. Ingatlah kuasanya telah dicurahkan buat kita. Ingatlah janjinya, Dia akan datang segera. Oh, setialah, jangan menyerah. Oh, setialah, jangan kau kalah. Oh, setialah, jangan menyerah. Oh, setialah, Jangan menyerah. Oh setialah, jangan menyerah, jangan pasrah dengan keadaan dan akhirnya putus asa dan hilang harapan. Itu sangat berbahaya bagi Anda semuanya. Itulah sebabnya malam hari ini saya mau mengajak Anda untuk tetap
berdoa karena doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh hati besar kuasanya, kata kitab suci. Itulah sebabnya saudara-saudara yang sedang diizinkan menghadapi pergumulan demi pergumulan, saya mau mengajak Anda malam hari ini datang kepada Tuhan. Ada sahabat kita yang sedang menghadapi pergumulan yang sulit, saudara-saudara. Kita akan doakan sahabat kita yang mohon dukungan doa supaya anaknya yang bernama Gratia Christine yang sakit epilepsi, yang mudah emosi, kurang semangat dalam belajar, dipulihkan oleh Tuhan. Ada sahabat kita juga yang minta didoakan, mohon doanya Pak untuk saya dan kedua anak saya, Abednego Matthew, Miliardo Sinaga, dan Andrew Nicola Sinaga yang belum mendapatkan pekerjaan. Kita akan berdoa untuk saudara yang sedang bergumul untuk menantikan pekerjaan. Kita akan berdoa buat Anda semuanya. Demikian juga ada seorang ibu yang berdoa, tolong doakan suamiku yang suka marah-marah, selingkuh supaya berhenti. Amin. Kita berdoa buat saudara Siar yang minta supaya Tuhan memberikan pekerjaan bagi saya. Hari ini saya mengikuti tender pembangunan intake jaringan pipa baku di Sidikalang. Kita berdoa buat Bapak Sihar supaya Tuhan memberikan pertolongan. Pak, yakin Tuhan memberikan keajaiban. Kita berdoa buat Ibu Yurika yang dalam pergumulan supaya kesembuhan suaminya segera menjadi nyata. Amin. Kita berdoa buat Ibu Berta juga yang sulit tidur di Jayapura, Ibu. Kita akan doakan. Ibu Kathy juga yang minta dukungan doa untuk pemulihan keluarga kami. Dan juga buat suami yang suka menyimpan dendam dan biasa berkata mengampuni tetapi tidak bisa. Ini tidak mudah. Saya tahu ini tidak mudah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah suasana hati seperti itu. Kita akan berdoa buat saudara kita Anita, saudari kita Anita yang penuh dengan pergumulan. Saya dulu agama Kristen tapi saya mengikuti agama suami dan lain sebagainya, dan berdoa supaya Tuhan akan pulihkan dia. Amin. Kita akan pulihkan iman ibu ini supaya Tuhan akan menolong. Kita berdoa buat Ibu Esther. Salam Pak, tolong doakan iman kami dan kesehatan bersama anak kami supaya Tuhan lindungi. Amin, amin, amin. Kita akan doakan Ibu. Kita berdoa juga buat saudara kita Ibu Lengetika. Doakan untuk anakku yang kurang dengar telinganya kanannya. Nanti kita akan berdoa, Bu. Kalau bisa Ibu tumpang tangan di telinganya, ya, supaya Tuhan memberikan jamahan buat anak Ibu. Itu masih banyak pokok-pokok doa yang lain, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Tetapi Anda semua yang sakit, taruh tangan Anda di tempat yang sakit. Anda yang membutuhkan mujizat pekerjaan, pemulihan ekonomi, orang-orang yang ngutang tidak bayar-bayar sampai sekarang, tadi ada yang minta didoakan. Mari kita berdoa malam hari ini supaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan malam ini ada keajaiban buat saudara. Amin. Taruh tanganmu di dada atau di tempat yang sakit dan izinkan Allah menjamah saudara. Izinkan kuasanya menjamah saudara malam hari ini. Kita berdoa supaya kuasanya terjadi malam ini juga. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami merindukan keajaiban-Mu terjadi untuk saudara kami yang sakit, apapun penyakit mereka. Penyakit dalam, penyakit luar, penyakit-penyakit psikosomatis yang kadang-kadang sulit dideteksi. Tapi pada hari ini, pada malam hari ini, pada detik ini, aku mohon di dalam nama Yesus, Engkau melalui bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Maka kami meyakini oleh kuasa darah Yesus, darah anak domba itu, dan oleh kesaksian kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami mengalami keajaiban. Untuk saudara kami yang membutuhkan pemulihan rumah tangga, suami yang mudah marah, anak-anak yang sedang mengalami kelemahan, ada yang epilepsi, atau yang sedang punya pergumulan-pergumulan penyakit-penyakit tertentu, aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Saudara-saudara kami yang sedang menantikan pekerjaan supaya tendernya bisa menang, kami berdoa Bapak untuk sahabat kami malam hari ini ada keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, haleluya, yang sulit tidur, yang selama ini mengalami gangguan-gangguan mental oleh karena stres, khawatir, tekanan batin, kepahitan, apapun juga namanya.
malam hari ini dengan kuasa darah Yesus, aku mengimani, jadilah seperti imanmu malam ini, kesembuhan, pemulihan, keajaiban, terobosan ekonomi terjadi dalam rumah tanggamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang malam hari ini saudara sudah didoakan, dan kalau saudara nanti merasakan zaman ada kekuatan khusus, ada pertolongan khusus yang saudara alami langsung pada waktu didoakan, saudara merasakan ada sesuatu yang terjadi, jangan lupa saksikan, bagikan kepada teman-teman kita supaya mereka juga diberkati. Amin saudara. Dan jangan lupa ikuti terus Making Life Better. Besok pagi jam 8 waktu Bali saya akan mengajarkan mengenai seri tentang kehidupan, ya, kehidupan orang beriman. Seperti apa? Sepak terjang, pengalaman, ciri-ciri, berkat orang yang beriman itu seperti apa. Kita akan mulai membaca, menelusuri, membaca kisahnya para nabi, mulai dari Abraham, seorang yang dikatakan bapaknya orang beriman. Kita akan berdoa supaya melalui pelajaran itu kita semua diberkati. Amin. Saya menyapa saudara yang dari Papua. Salam Papua. Saya senang sekali saudara yang bisa mendengarkan Making Life Better dari Jayapura, dari Sorong, dari Manokwari, mungkin dari pegunungan juga yang sudah bisa mendengarkan Making Life Better. Salam untuk saudara-saudara. Salam untuk yang ada di NTT, banyak sekali dari Alor, Atambua, Kupang, ya, dari Soe, bahkan pendengar Mercy FM. Saya menyapa Anda semuanya. Saya senang malam hari ini Anda bisa bergabung dan mendengarkan Making Life Better live bersama dengan saya. Saya juga mau menyalami saudara kita yang ada di Sulawesi. Paling banyak adalah Sulawesi Utara, pendengar di Sulawesi Utara, pemirsa, dan juga yang mendengarkan lewat Radio Victory yang ada di Langwan, atau yang dulu mendengarkan lewat Mitra Kawanua atau CWS FM. Saya senang sekali saudara pada malam hari ini bergabung. Saudara yang ada di Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, bahkan di Pulau Kalimantan, saudara-saudara yang ada di Sumatera, salam untuk Anda semuanya, terutama yang Sumatera Utara paling banyak. Saya senang sekali Anda semuanya setia mendengarkan. Dan tidak lupa saya mau menyapa yang di Sabah, Malaysia, Brunei Darussalam, Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, bahkan Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Saudara-saudara yang selama ini telah mengikuti program Making Life Better, saya senang sekali. Dan saya mau menyapa saudara-saudara yang dari Kalimantan nih, secara khusus Ibu Sermi Palele. Salam Ibu yang dari Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu Kalimantan Timurnya di mana? Ya, saya senang sekali. Dan ini ada dari sahabat kita juga, Ibu Keti. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk dukungan doanya. Salam Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Ini dari sahabat kita tadi yang kita doakan. Kemudian saudara-saudara, ada beberapa saudara yang sudah mengalami keajaiban, dan ada yang bertanya, Pak, kami mau memberkati pelayan Bapak, caranya bagaimana? Nanti saya akan memberitahukan kalau saudara ingin terlibat dalam pelayanan-pelayanan Mercy Peduli dengan bedah gereja, menyantuni anak yatim piatu, menolong hamba Tuhan di pedesaan, bedah pastori. Saudara-saudara, saya senang sekali kalau saudara bisa menjadi berkat. Nah, saya mau kasih tahu sedikit, ini salah satu beban kami, saudara. Ada beban kami ialah menolong gereja-gereja yang memang sangat memprihatinkan. Gereja-gereja yang perlu pertolongan. Saudara mungkin tidak menyangka masih ada gereja yang seperti ini. Saya mau kita menjadi bagian daripada gereja ini. Amin. Saat ini saya berada di gedung gereja GBI El Shaddai Oetua. Ini sudah 10 tahun hamba Tuhan, lebih dari 10 tahun merintis di tempat ini, berjuang sendiri, dan untuk bisa hidup dia cari kayu bakar, dijual untuk makan. Karena apa? Persembahan hari Minggu 2.000, kadang-kadang 5.000. Saudara-saudara, bagaimana bisa bertahan melayani dengan income seperti itu? Hanya cinta Tuhan yang bisa menyelesaikan. Hanya ketaatan dan kesetiaan. Saya terus terang, saya belajar dari hamba Tuhan ini, luar biasa. Kalau saya dalam posisinya beliau, saya tidak tahan. Ya kan? Bapak luar biasa loh. Saya diberkati ketemu dengan Bapak.
dengan kondisi yang serba apa adanya. Jadi ini gereja seperti ini, bangkunya dari kayu, ya kan, luar biasa. Disinilah hamba Tuhan ini melayani Tuhan, membangun iman jemaat dalam segala keterbatasan. Dan waktu saya bertanya kepada beliau apa yang menjadi kerinduannya, pengen punya tempat ibadah yang lebih bagus, tempat ibadah yang lebih layak. Saudara-saudara, saya tersentuh sekali. Saya sangat terharu melihat kesetiaan hamba Tuhan ini. Dan juga jemaat yang sedang bekerja bakti dengan apa adanya, mulai membangun fondasi. Saya yakin kita semua akan mengulurkan tangan, kita semua akan mau berbagi, menopang, yang bisa beli seng, yang bisa beli semen, yang bisa bantu batako. Kita semua nanti akan gotong royong untuk menolong hamba Tuhan dan jemaat di tempat ini, supaya GBI El Shaddai ini tahun depan sudah punya tempat ibadah yang lebih layak, yang baru, dan bisa memberkati tetangga kanan kirinya. Amin, Pak. Bapak Ibu, itulah kondisi saudara-saudara kita di NTT. Masih banyak tempat ibadah yang seperti itu tadi. Dan saya bersama dengan Yayasan Mercy Indonesia dan semua sahabat, kita mau menolong. Kabar baik untuk Bapak Pendeta Otniel GBI El Shaddai, sudah mulai membangun karena dukungan saudara. Ada yang sudah menyumbang untuk beli batu bata, untuk membeli semen dan sebagainya. Bahkan batu batanya sudah, dindingnya sudah selesai. Kita menunggu Pak Otniel akan punya atap untuk segera dipasang, sehingga dalam waktu 2 bulan gereja sudah bisa dipakai, saudara-saudara. Tapi ada satu yang lebih menyentuh saya lagi, membuat saya menangis pada waktu saya datang di sebuah lokasi, yaitu melihat pastori seorang hamba Tuhan, yaitu Pak John Kause, yang pernah saya muat di page saya. Kemudian orang mulai ada tersentuh hatinya. Kami sedang dalam proses untuk membangun juga, saudara-saudara. Oleh karena dukungan Anda semuanya, maka saya mau berterima kasih untuk Anda semuanya. Saya mau menontonkan lagi atau memperlihatkan lagi untuk menyegarkan saudara-saudara. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian mengunjungi rumahnya Pak Joni sebagai gembala sidang di sini. Mari kita lihat rumahnya seperti apa. Bapak tinggal di sini, nginap di sini, tidur di sini. Berapa tahun? 10 tahun. Pak Joni sebagai gembala sidang, beliau tinggal di sini, menginap di sini, hidup di sini 10 tahun. Dan saya mau lihat rumahnya seperti apa. Jadi ini rumah Bapak. Ya. Bapak dengan istri tinggal di sini. Ya. Jadi dapur, ruang tamu, ruang tidur, semua jadi satu. 10 tahun. Dan Bapak bertahan di sini. Pernah tidak terpikir mau berhenti melayani Tuhan? Karena itu melayani Tuhan ternyata tidak mudah. Apapun yang terjadi tetap semangat. Pak, saya diberkati melihat kesetiaan Bapak. Saya yakin jemaat sini diberkati, punya hamba Tuhan yang setia melayani. Tidak mudah. Saya sendiri kalau suruh tinggal di sini mungkin saya tidak tahan, Pak. Tapi Bapak bertahan dengan rumah yang seperti ini. Saya tergerak saya pribadi tergerak untuk membangunkan pastori buat hamba Tuhan, supaya tidur di tempat yang lebih layak, tinggal di tempat yang lebih layak. Hamba Tuhan yang bertahan. Saudara, itulah kondisi yang ada, yang nyata di ladang pelayanan. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang, mohon maaf, pastorinya sangat memprihatinkan. Bertahun-tahun tidur di atas tikar tanpa kasur, tapi setia melayani. Setia dan tidak mengeluh. Itulah yang memberkati saya.
Itulah yang menggerakkan saya untuk saya mau menabur. Saya mau memberkati mereka. Saya membangun pastori mereka bersama-sama dengan Anda tentunya. Amin. Itulah sebabnya kalau Anda tergerak untuk menopang membantu proyek ini, saudara, saudara bisa WA, kami akan kasih tahu caranya bagaimana. Mari kita meringankan beban saudara kita. Berapapun yang saudara bisa sumbangkan, 1 sak semen, 1 lembar seng, 1 batako, itu sangat bermakna bagi mereka. Itulah sebabnya saudara, mari kita berdoa bersama-sama, menyerahkan saudara kita yang setia dalam kesulitan, yang tidak menyerah dalam situasi yang susah. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman di ladang Tuhan, yang perlu kita topang, perlu kita doakan, perlu kita dukung. Amin. Saya mau mengajak saudara menyatukan hati, mari kita doakan hamba-hamba Tuhan ini, doakan mereka supaya diberi kekuatan oleh Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami mendoakan saudara kami yang masih punya pokok-pokok doa yang belum sempat kami sebutkan, tetapi sudah dituliskan. Kami tahu bahwa Engkau mengerti, Engkau peduli Bapa, Engkau mendengar, menjawab doa mereka. Sekarang kami menyatukan iman kami, mendoakan para hamba Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, tetapi setia di ladang-Mu. Aku berdoa Bapa, kekuatan dari Allah akan terus menyertai setiap langkah mereka. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kecukupan. Berdoa di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Ada banyak yang sudah mendonasikan uangnya melalui Mercy Indonesia atau Yayasan Mercy Indonesia dalam program Mercy Peduli Bedah Gereja, Bedah Pastori, dan juga mendukung anak-anak yatim piatu, proyek memberi makan anak-anak yang kurang gizi di NTT dan sebagainya. Dan saya hanya mau mengatakan saja bahwa kebaikan Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Karena kebaikan yang jatuh di tangan yang tepat akan mendatangkan keajaiban bagi kita semua. Selamat malam, jangan lupa besok pagi kita akan bergabung di jam 8 waktu Bali. Saya akan mengajarkan kehidupan orang yang beriman. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Terkadang jalan hidupmu terjal berbatu, tak mudah didaki karena banyak onak dan duri. Demikianlah hidup melayani Tuhan, melayani. Ada tetes air mata jadi saksi derita, ada saat merintih dan langkah tertatih-tatih. Demikianlah hidup melayani Tuhan, melayani. Ingatlah di sana Yesus berdoa buat kita. Ingatlah sabdanya, Dia akan selalu beserta. Oh,
Ada tetes air mata jadi saksi derita. Ada saat merintih dan langkah tertatih-tatih. Demikianlah hidup melayani Tuhan, melayani. Ingatlah di sana Yesus berdoa buat kita. Ingatlah sabdanya, Dia akan selalu beserta. Oh, setialah, jangan menyerah. Ingatlah kuasanya telah dicurahkan buat kita. Ingatlah janjinya, Dia akan datang segera. Oh, setialah, jangan menyerah. Oh, setialah, jangan kau kalah. Oh, setialah, jangan